Bab 166, Saudari Penyihir. Lin Ming menyingkirkan cincin spasial, dan menuangkan esensi sejati ke dalam flame essence miliknya untuk mengkremasi Huogong. Namun pada saat ini, kilatan api berkobar dari tangan Lin Ming. Lin Ming terkejut. Oh, dia melihat nyala api itu berubah warna menjadi merah tua, dan ular-ular api tampak seperti kelopak bunga teratai yang sedang mekar. Jelas sekali, apinya telah mengambil beberapa karakteristik dari peradangan setan teratai merah. Bahkan dengan kobaran api sekecil itu, masih tercipta gelombang panas yang membanjiri area tersebut seperti gelombang api yang membumbung tinggi. Lin Ming diaduk. Dia mengambil belati baja tajam dari cincin spasialnya dan melewatinya melalui api. Hanya dalam beberapa saat, ujung pisaunya benar-benar berubah menjadi merah saat melunak, dan akhirnya meleleh menjadi bongkahan baja cair. Lin Ming sangat gembira, api baru yang dia sulap berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada api lava. Meski lahar yang terbakar panas, namun masih belum cukup untuk melelehkan baja. Lin Ming melambaikan tangannya dan gumpalan api jatuh ke mayat Huogong. Dengan suara cici, mayat Huogong dengan cepat diselimuti oleh api merah tua ini. Karena nyala api ini dengan mudah dapat melelehkan baja, pengaruhnya terhadap tubuh manusia dapat dibayangkan. Dalam sekejap, Huogong telah berubah menjadi abu, bahkan tanpa ada tulang yang tersisa. Lin Ming dengan santai menggoyangkan lengan bajunya, dan angin sejuk meniup abunya. Mayat itu hilang tanpa jejak sedikit pun. Setelah semua ini, Lin Ming mulai mencari tombak penetrating rainbow yang telah dia lempar. Tombak ini telah berada di sisi Lin Ming melalui suka dan duka. Meskipun dia tidak terlalu menggunakannya akhir-akhir ini, dia tetap tidak mau membuangnya begitu saja. Namun, mencari tombak di hutan yang luas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untungnya, Lin Ming telah menggunakan tombak penetrating rainbow selama beberapa waktu, dan esensi sejatinya telah berulang kali dituangkan ke dalamnya, jadi seharusnya masih ada sisa esensi sejati di dalam tombak. Lin Ming mampu mengikuti jejak kecil esensi sejati ini. Akhirnya, di tengah tumpukan rumput liar, dia menemukan tombak penetrating rainbow hampir seluruhnya terendam lumpur. Setelah mengambil kembali tombak penetrating rainbow, Lin Ming mulai merumuskan rencana tentang bagaimana menghadapi Ouyang Dihua. Terlepas dari apakah itu kekuasaan atau pengaruh, Ouyang Dihua memiliki keunggulan di segala bidang. Jika dia kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam seperti ini, dia akan dengan mudah kalah, dan bahkan mungkin dibunuh oleh Ouyang Dihua. Kekuatan. Saya harus mendapatkan lebih banyak kekuatan, dan kemudian kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam untuk membalas dendam atas apa yang terjadi pada hari ini. Lin Ming memutuskan untuk tinggal di hutan belantara selatan. Ini adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman dan berkembang. Hutan belantara selatan memiliki panjang 100.000 mil dan lebar 100.000 mil. Itu terletak di barat daya Sky Fortune Kingdom. Tanah di sini tidak berada dalam pengaruh 7 lembah mendalam. Tidak ada negara di hutan belantara selatan. Sebaliknya, ada suku-suku yang tersebar di mana-mana. Daratan menyebut suku-suku ini sebagai kelompok barbar, dan menganggap mereka kurang etika dan memakan burung dan hewan mentah. Memang benar mereka memiliki prinsip moral yang berbeda, namun, salah jika mereka memakan burung dan hewan mentah. Penduduk hutan belantara selatan sering kali menikah dengan kerabat dekat. Bagi mereka yang tinggal di daratan, ini merupakan penghinaan yang keterlaluan dan tidak senonoh terhadap kepekaan mereka. Gadis-gadis di hutan belantara selatan sangat berani dalam memilih pakaian. Seringkali mereka hanya mengenakan kulit binatang atau kain tipis untuk menutupi bagian paling vitalnya. Dengan busana yang begitu sederhana, tak banyak hal yang disembunyikan, hingga tak jarang membuat penontonnya terhanyut dalam lamunan. Gadis-gadis di hutan belantara selatan memiliki warna gandum yang sehat. Mereka kebanyakan tinggi dan langsing, dengan kaki ramping dan bugar. Belati diikat ke kaki mereka dengan kulit binatang, dan mereka mengenakan perhiasan gading yang dibuat dari tulang binatang buas di leher dan pergelangan tangan mereka, ada pesona eksotis tertentu di dalamnya. Lin Ming sudah berada di hutan belantara selatan selama 5 hari. Dia telah berjalan ke selatan dari hutan sepanjang waktu, dan akhirnya melihat suku selatan pertamanya. Dalam 5 hari terakhir, Lin Ming telah membunuh hampir 100 binatang buas dalam perjalanan ke sana. Di mana dia berada sekarang hanya berada di tepi selatan amukan gunung yang besar. Binatang buas di sini peringkatnya tidak terlalu tinggi, binatang buas terkuat yang dia temui sepanjang jalan hanya setara dengan seniman bela diri tahap penempaan tulang. Binatang buas semacam ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Lin Ming. Setelah berjalan melewati hutan liar untuk waktu yang lama, Lin Ming akhirnya melihat tanda-tanda asap peradaban manusia. Lin Ming menghela nafas lega dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya bosan dengan pola makan yang dia makan akhir-akhir ini. Kecuali daging binatang buas, yang ada hanya buah-buahan liar. Masalah yang paling menonjol adalah tidak ada garam, jadi semua yang dia rasakan terasa hambar. Suku ini mungkin berpenduduk kurang dari 1.000 orang. Saat Lin Ming masuk ke suku tersebut, dia tiba-tiba merasakan gelombang angin yang eksotis dan penuh petualangan. Di sini ada gubuk dan tenda, besar dan kecil. Semua tenda runcing disulam dengan desain menarik, seperti binatang buas, totem, raja iblis mitos, dan burung phoenix. Di sela-sela tenda di pinggir jalan, terdapat pedagang yang mengenakan pakaian selatan dan membawa tongkat bambu.
Mereka menjual berbagai macam produk, seperti perhiasan tulang halus, pisau buatan tangan, busur dan anak panah, kulit binatang langka, topi bulu burung, dan lain sebagainya. Dari orang-orang selatan yang ditemui Lin Ming dalam perjalanan, kebanyakan dari mereka memiliki pelatihan seni bela diri. Di hutan belantara selatan, hutan dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan duri, dan binatang buas selalu menghantui daratan. Orang-orang di hutan belantara selatan seringkali harus bertarung dengan pukulan yang ganas, dan lambat laun, seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan kekuatan fisik dan bakat budidaya seni bela diri orang-orang selatan secara umum lebih baik daripada orang-orang di daratan. Saat Lin Ming sedang mencari penjual untuk membeli beberapa jin garam, dia melihat seorang gadis muda langsing, berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan wajah tersenyum berseri-seri seperti bunga memberi isyarat kepadanya. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke dalam tendanya. Lin Ming tertegun sejenak sebelum dia kembali ke dunia nyata. Adat istiadat sosial di hutan belantara selatan sangat terbuka dan longgar. Mengenai perkawinan, selain orang-orang penting dari marga dan suku, hal itu tidak diperuntukkan bagi orang biasa. Mereka sering menerapkan semacam masyarakat sistem matriarkal, perkawinan berjalan. Ketika seorang pria dan wanita bertemu dalam keadaan yang membuat mereka tertarik satu sama lain, maka pria tersebut akan menghabiskan malam yang menyenangkan di tempat tidur wanita tersebut, dan kemudian dia akan berangkat saat fajar keesokan harinya. Jika ada seorang anak, maka keluarga mempelai wanita yang akan membesarkannya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mengalami hal seperti itu. Dia dengan canggung melambaikan tangannya karena malu. Dia tidak berencana meninggalkan seorang anak di hutan belantara selatan dan kemudian mencuci tangannya dari tanggung jawab apapun. Wajah gadis muda itu diwarnai dengan kekecewaan, dan dia dengan getir menurunkan tirai tenda. Lin Ming tercengang, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, Lin Ming merasakan sesuatu. Dia mencatat bahwa tidak terlalu jauh, ada 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua pria itu tampak berusia 30 atau 40 tahun. Yang satu botak, dan mempunyai ciri-ciri yang sangat keras dan ganas. Dia besar dan tinggi, dan membawa tongkat sepanjang 10 kaki di punggungnya. Pria lainnya justru sebaliknya. Dia kurus dan bertubuh kecil, dan dia mengenakan baju besi kulit. Ada kapak kecil di punggungnya. Wajahnya kurus dan cekung, tidak seperti monyet. Apa yang menyebabkan Lin Ming terkejut adalah bahwa kedua pria sederhana ini sama-sama memiliki budidaya yang mengesankan pada tahap puncak penempaan tulang. Sangat tidak biasa bagi 2 seniman bela diri tahap penempaan tulang tiba-tiba muncul di suku kecil yang hanya beranggotakan 1000 orang. Tatapan Lin Ming beralih ke kedua gadis itu. Meski kedua gadis ini baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun, namun budidaya mereka sudah berada pada tahap pelatihan jeroan. Bagi Lin Ming, ini bahkan lebih mengejutkan. Bagi anak berusia 14 atau 15 tahun yang bisa mencapai tahap pelatihan jeroan, tingkat keberhasilan ini hanya dapat dicapai oleh seorang junior dari keluarga aristokrat di kerajaan Sky Fortune dengan setidaknya bakat kelas 4 yang unggul. Bagi 2 gadis dengan setidaknya bakat kelas 4 yang unggul dan 2 pria di tahap penempaan tulang untuk tampil di suku kecil dengan 1000 orang adalah hal yang terlalu tidak masuk akal. Mungkin keduanya juga orang luar, tebak Lin Ming. Sementara Lin Ming memperhatikan 2 pria panggung Bone Forging ini, mereka juga memperhatikan Lin Ming. Pria botak itu mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada pria berwajah monyet. Kakak, anak laki-laki ini berada pada tahap mengubah otot. Dia memenuhi persyaratan kami. Pria berwajah monyet itu mengangguk dan menjawab dengan transmisi suara esensi sejati, betapa beruntungnya. Tampaknya anak laki-laki ini juga baru berusia 15 atau 16 tahun. Dengan budidaya seperti itu di usianya yang masih muda, dia mungkin adalah putra dari keluarga bangsawan besar. Anak kecil ini tidak berpengalaman dan sombong, akan mudah membuatnya menelan umpannya. Hehe, aku akan naik dan meneleponnya. Setelah masalahnya selesai, kami akan membunuhnya. Pasti banyak hal baik di tubuhnya. Setelah kita mencuri semuanya, maka kita, saudara, akan mendapat semua manfaatnya. Tunggu sampai dia keluar dari sini sebelum kita berbicara dengannya. Jika kita dilihat oleh orang lain maka itu akan berdampak buruk. Anak laki-laki ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jika kita ditemukan oleh mereka maka itu akan menjadi akhir bagi kita. Baiklah, aku tahu. Pria botak itu menjilat bibirnya, sedikit tidak sabar. Pria berwajah monyet itu pun menjilat pangkuannya. Dia menoleh kedua gadis di belakang mereka. Berbicara kepada gadis yang lebih tua di depan, dia tersenyum dan berkata, Nona Nai, kami akan beristirahat malam ini di suku ini. Saya harus merepotkan Anda untuk membimbing kami lagi besok. Yakinlah, selama kita menemukan tanah suci bertuah, aku akan melepaskanmu dan adik perempuanmu. Tentu saja, jika Anda berencana mempermainkan kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Anda mungkin tahu atau mungkin tidak, tetapi sepasang saudara perempuan penyihir akan dijual dengan harga yang sangat tinggi di negara Huoluo. Pria berwajah monyet itu tersenyum menyimpang, dan gadis muda bernama Nai hanya bisa menatapnya. Matanya dingin seperti lapisan jurang ke-9, dan wajah adik perempuannya, Nasui, memutih. Jika itu hanya Nai, maka dia tidak akan takut bertarung sampai mati. Namun, sekarang dia membawa adik perempuannya, jadi dia tidak punya jalan lain selain tunduk pada 2 pria jahat ini. Dari 2 gadis ini, salah satunya adalah kakak perempuannya, Nai, yang berusia 15 tahun. Adik perempuannya bernama Nasui,
dan berusia 14 tahun. Kedua gadis ini awalnya adalah penyihir suku di hutan belantara selatan. Kebanyakan suku selatan merupakan masyarakat matriarkal. Kekuasaan tertinggi suku-suku ini adalah seorang wanita, yang dikenal sebagai Ratu Penyihir. Sebagian besar klan dan suku di hutan belantara selatan percaya pada kepercayaan sang penyihir. Ratu Penyihir dianggap sebagai utusan dari penyihir, dan dengan demikian juga merupakan pemimpin terbesar suku tersebut. Seorang penyihir adalah calon Ratu Penyihir berikutnya. Ratu Penyihir bukanlah posisi turun-temurun. Untuk memilih penyihir, ada serangkaian aturan yang sangat rumit. Dua gadis diidentifikasi sebagai penyihir saat lahir. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, maka mereka akan masuk ke tanah suci bertuah ketika mereka berusia 16 tahun dan mewarisi warisan suci dari kekuatan misterius bertuah. Kemudian, sesuai keputusan sang penyihir, salah satu dari dua penyihir itu akan dipilih sebagai penerusnya, dan menjadi Ratu Penyihir berikutnya. Namun, ketika Nai baru berusia 14 tahun, sukunya telah dimusnahkan oleh banjir besar binatang buas yang jarang terjadi. Di hutan belantara selatan, ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang akan terjadi kerusuhan besar-besaran dari binatang buas ini yang kemudian berubah menjadi banjir binatang buas. Dalam banjir binatang berskala besar, mungkin ada puluhan juta binatang buas. Itu cukup untuk memusnahkan sepenuhnya sebuah suku yang bahkan beranggotakan jutaan orang. Setelah suku Na dihancurkan oleh banjir besar, tidak ada lagi yang tersisa dari suku tersebut, dan bahkan tidak 10% pun yang selamat. Pada saat itu, suku Fireworm di dekatnya memanfaatkan fakta bahwa mereka hancur untuk melancarkan serangan. Suku cacing api percaya pada samanisme, sehingga mereka memiliki kepercayaan suku yang berbeda. Tidak hanya itu, mereka juga banyak mengalami konflik kepentingan, dan selalu terjadi gesekan di antara keduanya. Karena banjir besar telah melemahkan suku Na, mereka tidak dapat menahan kemajuan suku cacing api. Akibatnya suku Na mengalami genosida total. Namun, kedua saudara perempuan Nai dan Nasui adalah harapan suku Na. Sebelum pecahnya perang, mereka sudah dikirim. Namun mereka telah meninggalkan serigala hanya untuk memasuki sarang harimau. Kedua saudara perempuan itu telah diculik oleh lelaki botak dan lelaki berwajah monyet. Tujuan mereka sederhana. Itu adalah tanah suci penyihir suku Na. Bab 167, mengirim domba ke sarang harimau. Tanah suci penyihir suku Na adalah tanah suci yang hanya diketahui oleh Ratu Penyihir dan penerusnya. Tanah ini adalah warisan utama suku tersebut, di dalamnya terkandung kekuatan misterius dari sang penyihir. Orang asing sama sekali tidak diperbolehkan masuk, jika tidak maka akan menajiskan tanah sang penyihir dan menghujat namanya. Meski sukunya sudah musnah, Nai lebih memilih mati demi menjaga kejayaan bangsanya yang telah lama hilang. Namun kini, adik perempuannya telah jatuh ke tangan kedua binatang buas ini, dan memikirkan nasib tragis menyedihkan yang akan menimpa adik perempuannya bagaikan pisau mendesis yang menusuk hati Nai. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berulang kali menunda kompromi untuk melindunginya. Pria berwajah monyet itu mengetahui bahwa Nai sengaja menunda, jadi dia telah memberinya peringatan sebelumnya. Hehe, kakak, jika aku tidak memberitahu kedua gadis kecil ini apa yang bisa kita lakukan, maka mereka tidak akan tahu betapa ganasnya kita, iblis ganda dari hutan belantara selatan. Malam ini, saya akan membawa gadis yang lebih muda ke ruangan untuk berlatih dengan baik, dan menunjukkan padanya apa artinya menjadi seorang wanita. Saat pria botak mengatakan ini, dia menatap Nasui dengan senyuman cabul. Nasui yang menyedihkan memucat, bersembunyi di belakang Nai saat dia menggigil. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera memotong meridianku dan mati. Kata Nai sambil melangkah mundur, satu tangan melindungi adik perempuannya dan tangan lainnya menempel di dadanya. Dia mengertakkan giginya, dan mulai memutar esensi sejati di dalam tubuhnya. Matanya yang marah sama seperti macan tutul kecil saat dia menatap pria botak itu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dia adalah seseorang yang bisa menindaklanjuti kata-katanya. Aura pria botak itu melemah saat Nai menatapnya. Dia dengan getir melangkah mundur. Meski kekuatannya jauh melebihi Nai, jika mereka membandingkan aura mereka, maka dia belum mampu menekannya. Nomor 2, jangan main-main dengan saudara perempuan. Hanya kakak perempuannya yang tahu cara membuka jalan menuju tanah suci bertuah. Jika dia bunuh diri, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Ketika kita berhasil memperoleh kekuatan sorcerer, maka kekuatanmu akan meningkat hingga periode kondensasi nadi. Saat itu, Anda dapat memiliki wanita manapun yang Anda inginkan. Anda harus menantikan gol di depan. Pria berwajah monyet itu berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Aku baru saja memikirkan itu, pria botak itu bergumam sambil menjilat bibirnya dengan penuh nafsu. Aku tidak terlalu peduli dengan yang lebih muda, tapi penyihir Nai itu adalah seseorang yang biasanya tidak kulihat. Saya suka temperamennya yang kuat. Jika aku bisa membawanya ke tempat tidur, maka dia pasti penuh rasa. Di malam hari, Lin Ming bermalam di sebuah penginapan di dalam suku kecil. Keesokan harinya, dia membeli tenda, tali, berbagai obat penawar, dan anggur obat cacing sebelum dia kembali masuk ke dalam hutan belantara. Hutan liar tidak lebat. Sebaliknya, wilayah tersebut sering kali dipenuhi dengan padang rumput dan rawa yang luas. Lin Ming meninggalkan sukunya dan berjalan sekitar 1/4 jam. Lambat laun, lingkungan sekitar menjadi semakin sunyi.
Tiba-tiba, dia mendengar suara samar langkah kaki kuda di belakangnya. Setelah beberapa saat, 4 orang menunggang kuda gunung berwarna merah tua muncul di hadapan Lin Ming. Mereka adalah 2 pria dan 2 gadis muda yang dilihatnya kemarin. Keempat orang ini mungkin sengaja mengikutiku. Lin Ming memiliki persepsi yang sangat kuat. Ketika dia membeli barang-barang di jalan, dia memperhatikan ada 2 pria yang bersembunyi di penginapan, dan sesekali mengintip keluar untuk mengamatinya. Saat mereka menyusul Lin Ming, kedua pria itu memerintah dengan kuda mereka, dan tertawa terbahak-bahak saat mereka turun. Pria berwajah monyet itu dengan hangat bertanya, "Adik, apakah kamu keluar untuk berpetualang?" Lin Ming menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam dan berkata, "Ya, saya mendengar bahwa hutan belantara selatan memiliki banyak harta karun, jadi saya datang ke sini untuk menguji keberuntungan saya sendiri. Saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan rumput obat yang bisa saya gunakan untuk ramuan, sambil mendapatkan pengalaman." Pria botak itu tertawa ketika mendengar ini dan kemudian menggeram, "Adik, kamu datang ke tempat yang tepat. Hutan belantara selatan sangat luas. Ada banyak sekali burung dan binatang langka di sini, serta material dan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya. Ah, tapi, ada juga banyak bahaya, dan medannya rumit, sangat mudah tersesat di sini. Adikku, jika ini pertama kalinya kamu datang ke hutan belantara selatan, bagaimana kalau bepergian bersama kami? Kami sangat akrab dengan lingkungan sekitar, dan kekuatan kami juga lumayan. Bagaimana?" Saat kedua pria itu berbicara, Lin Ming memperhatikan bahwa gadis kecil di belakang pria itu dengan cemas menggigit bibirnya. Dia menatapnya dengan mata terbelalak, dan sepertinya ada sedikit kesusahan, kebingungan, dan ketakutan di dalam diri mereka. Pikiran Lin Ming bergerak. Sepertinya gadis kecil ini ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Apakah karena dia takut pada kedua pria ini? Sepertinya hubungan kedua gadis dan kedua pria ini tidak bersahabat. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia diam-diam memindai kedua pria itu. Kedua pria ini memiliki aura yang sangat ganas di sekitar mereka. Mereka sepertinya terburu-buru agar Lin Ming ikut bersama mereka, motivasi mereka sangat mencurigakan. Kalau tidak, mengapa 2 seniman bela diri puncak penempaan tulang mencoba menarik seorang anak laki-laki yang hanya berada pada tahap mengubah otot? Itu murni mencari masalah. Menarik, apa yang diinginkan orang-orang ini? Untuk membunuhku dan mengambil harta bendaku. Lin Ming mempertahankan ekspresi tenang. Dia tidak setuju atau menolak. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh begitu saja 2 seniman bela diri puncak penempaan tulang ini, jadi dia tidak takut bahwa mereka mungkin memiliki rencana jahat yang ingin mereka buat. Pria berwajah monyet itu melihat Lin Ming ragu-ragu dan buru-buru berkata, "Tidakkah adikku ingin pergi jauh ke dalam hutan belantara selatan untuk menjelajah? Ada tanaman herbal berusia berabad-abad di sana, seperti ginseng, lingzi, dan tanaman lainnya. Kami bersaudara akan berburu harta karun di sebuah situs kuno, tetapi situs tersebut memiliki formasi susunan yang membutuhkan setidaknya 3 seniman bela diri yang budidayanya berada pada tahap altering muscle atau lebih tinggi untuk membukanya. Jika Anda ikut dengan kami, maka ketika kami mendapatkan harta karun itu, kami akan memberikan 20% kepada Anda. Bagaimana?" Pria berwajah monyet dengan cepat memberikan setengah penjelasan saat dia menemukan bahwa Lin Ming tampak curiga terhadap mereka. Tapi saat dia menghadapi pria berwajah monyet, Lin Ming sebenarnya sudah menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara kepada 2 gadis kecil di belakangnya. Dia bertanya, "Apakah kedua orang ini adalah temanmu?" Melihat kedua gadis itu tidak merespons, Lin Ming menduga bahwa mereka tidak dapat membalas pesan melalui transmisi suara esensi sejati. Dia menanyakan pertanyaan berbeda. Jika ya, maka kedipkan satu mata. Jika tidak, maka kedipkan kedua matanya. Saat Lin Ming mengatakan ini, gadis yang lebih tua tidak memiliki ekspresi apapun, tetapi gadis yang terlihat sedikit lebih kekanak-kanakan mengedipkan kedua matanya. Melihat ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari situasinya. Kedua pria ini bukanlah orang baik. Apakah mereka menahanmu dengan paksa? Jika ya, maka kedipkan satu mata. Jika tidak, maka kedipkan kedua mata. Gadis kecil itu mengedipkan sebelah matanya. Mereka benar-benar ditahan paksa oleh kedua pria ini. Lin Ming berpikir bahwa segala sesuatunya akhirnya menjadi menarik. Apa alasan kedua pria ini menculik kedua gadis muda ini? Apakah mereka berencana menjualnya kepada seniman bela diri untuk digunakan karena alasan jahat? Benarkah mereka pergi ke suatu situs kuno untuk mencari harta karun? Kali ini gadis kecil itu langsung mengedipkan sebelah matanya. Sepertinya memang ada situs kuno. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan 3 seniman bela diri setidaknya pada tahap altering muscle untuk membuka formasi susunan situs kuno itu. Apakah ini juga benar? Gadis kecil itu mengedipkan matanya lagi. Kali ini, gadis yang lebih tua memelototi gadis yang lebih muda, dan gadis kecil itu tiba-tiba bertingkah seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan dengan takut-takut menundukkan kepalanya. Lin Ming agak bingung. Ada apa di antara keempat orang ini? Saat ini, suara seorang gadis terdengar di benaknya. Meskipun suara ini masih muda, namun sangat dingin. Jika kamu tidak ingin mati maka cepatlah pergi. Jika kamu pergi sekarang mungkin belum terlambat. Lin Ming memandang gadis yang lebih tua dengan ragu. Sulit dipercaya. Dia jelas bisa menggunakan transmisi suara esensi sejati, jadi mengapa dia tidak berbicara dengannya sebelumnya?
Dia tidak mengira gadis yang tampak tidak berbahaya ini akan mengucapkan beberapa patah kata dengan nada sedingin es saat pertama kali dia membuka mulutnya. Pada saat ini, kedua pria itu tiba-tiba menyadari bahwa Lin Ming sedang berbicara kepada Na Yi melalui transmisi suara esensi sejati. Pria berwajah monyet itu tersenyum licik. Dengan setengah langkah, dia dan pria botak itu telah mengambil posisi seperti penjepit di sekitar Lin Ming, dan telah menutup jalannya. Dia masih bertanya dengan sikap yang menyenangkan, "Adik, bagaimana kalau, maukah kamu pergi bersama kami?" Pria botak itu juga tersenyum dan berkata, "Adik, kamu harus mempertimbangkan hal ini dengan serius, jika tidak kamu mungkin akan menyesalinya." Meskipun kedua pria ini tersenyum, ekspresi palsu mereka mengandung sedikit niat membunuh. Mereka tidak pernah menganggap Lin Ming sebagai ancaman dalam pikiran mereka. Bagi mereka, dia hanyalah seorang anak kecil di tahap altering muscle, sementara mereka adalah dua seniman bela diri puncak penempaan tulang. Untuk menghadapinya adalah tugas yang sederhana. Namun, kedua pria ini tidak tahu bahwa Lin Ming juga punya rencana serupa. Dengan pemusnahan api gunturnya, dia bisa membunuh seniman bela diri kondensasi nadi, dan kedua orang ini hanya berada di tahap puncak penempaan tulang. Dia mungkin bahkan tidak perlu menggunakan Thunder Fury Annihilation untuk membunuh mereka. Yang dia minati adalah situs kuno. Jika dia membunuh kedua orang ini sekarang, maka dia tidak akan memiliki siapapun yang membawanya ke sana. Mendengarkan keduanya, sepertinya memang benar bahwa perlu ada 3 seniman bela diri setidaknya pada tahap altering muscle yang bekerja bersama. Jika dia melenyapkan keduanya, maka dia tidak akan punya metode apapun untuk masuk. Lin Ming memutuskan untuk menggunakan rencana mereka sendiri untuk melawan mereka. Dia akan berpura-pura bahwa dia adalah seorang junior kaya yang tidak berguna dari suatu keluarga besar yang belum pernah melihat dunia, dan kemudian membiarkan kedua pria ini melonggarkan kewaspadaan mereka. Jika kedua orang ini masih berani melakukan apapun setelah mereka mencapai situs kuno, maka Lin Ming tidak keberatan membantu mereka dan mengirim mereka dalam perjalanan ke neraka. Tentu saja, dia juga akan membawa harta karun itu ke sana saat dia berada di sana. Sekarang, transmisi suara esensi sejati yang terdengar sedingin es dari gadis itu bergema lagi di benaknya. "Saya meminta Anda untuk pergi namun Anda tidak melakukannya, dan masih berbicara banyak omong kosong. Sekarang mereka curiga Anda mengetahui sesuatu. Sudah mustahil bagi mereka untuk melepaskan Anda. Anda hanya bisa berharap yang terbaik mulai saat ini." Setelah itu, gadis yang lebih tua tidak lagi berbicara. Wajahnya yang imut dan cantik menjadi sedingin es. Lin Ming menganggap ini cukup lucu. Dia tidak menyangkal apapun atau mengatakan dia akan melakukan apapun. Faktanya, dia bersiap untuk melakukan perjalanan yang menyenangkan bersama kedua pria ini. Harta karun apa yang ada di ujung situs kuno ini? Apa faktor risikonya dan bahaya apa saja yang ada? Lin Ming memiliki banyak keraguan, tapi tampaknya gadis yang lebih tua tidak mau menjawabnya. Gadis kecil itu tampak lebih ramah, tapi dia hanya bisa berkedip. Jika dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, maka mustahil baginya untuk mendapatkan jawaban yang jelas hanya dari matanya yang berkedip. Memikirkan hal ini, Lin Ming tiba-tiba bertindak malu-malu, dan tersenyum penuh syukur sambil berkata, "Dua kakak laki-laki sangat ramah. Ini benar-benar pertama kalinya saya datang ke hutan belantara selatan, dan saya tidak terbiasa dengan tanah dan orang-orangnya. Selain itu, kultivasi saya tidak tinggi, dan jalan dikelilingi bahaya. Jika dua kakak laki-laki bersedia menerima saya, maka itu akan sangat bagus." Mendengar Lin Ming mengatakan ini, pria berwajah monyet itu sedikit terkejut. Apakah orang ini bodoh, atau hanya berpura-pura bodoh? Bab 168, memainkan peran orang bodoh. Tidak masalah apakah dia benar-benar bodoh atau hanya bertingkah bodoh. Dia masih anak kecil di tahap altering muscle, tidak ada trik yang bisa dia mainkan. Aku harus mengawasinya agar dia tidak punya kesempatan menggunakan jimat pemancar suara. Setelah seharian melewati hutan liar, kita akan jauh melewati jangkauan jimat transmisi suara yang umum. Jika itu terjadi, dia hanya akan menjadi sepotong daging. Aku akan memotongnya sesukaku. Pria berwajah monyet memikirkan hal ini dan berkata, "Adik, nama belakang saya adalah Zhou. Orang ini adalah saudaraku, tidak apa-apa jika kamu memanggilnya Baldi. Besar, nama belakangku adalah Mo, aku dipanggil Molin." Lin Ming dengan santai mengutip nama acak. Hutan belantara selatan sangat luas dan terdapat banyak suku. Bahkan Ouyang di Hua akan kesulitan menemukannya meskipun dia tahu dia ada di sini. Namun, Lin Ming tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. "Adik Mo, ayo pergi. Nona Nai, aku harus merepotkanmu untuk menunggangi kuda yang sama dengan adik perempuanmu." Nai mempertahankan ketenangannya saat dia berganti kuda. Bagi Lin Ming, dia hanya bisa menghela nafas. Apakah pemuda ini idiot? Atau apakah dia hanya tidak tahu apa-apa dan terlalu optimis sampai sejauh ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa iblis ganda dari hutan belantara selatan akan melepaskannya setelah itu? Namun nasib Nai dan adiknya juga tidak jelas, bagaimana dia bisa mengkhawatirkan orang lain. Dalam kelompok 5, Lin Ming mengendarai kuda gunung berkaki pendek ke atas. Meski lambat, kudanya memiliki daya tahan yang sangat baik, mampu melewati bukit dan tebing seperti di tanah datar. Perlahan-lahan, kehidupan tanaman di sekitarnya menjadi semakin subur dan semarak. Ketika dia pertama kali memasuki hutan belantara selatan,
pepohonannya jarang dan sebagian besar medannya berupa rawa-rawa dan padang rumput. Namun kini, hutannya begitu lebat sehingga sinar matahari pun tidak bisa mencapai permukaan tanah. Seluruh hutan gelap seperti senja, dan rerumputan setinggi manusia. Di rerumputan tinggi ini seringkali terdapat ular piton ganas yang mengintai. Jika seorang seniman bela diri yang budidayanya tidak memadai masuk ke dalam, akan sangat mudah bagi mereka untuk dibunuh. Pria botak itu adalah garda depan, memimpin jalan dengan pedangnya, wajah monyet berada di belakang, dan Lin Ming dan kedua saudara perempuannya dilindungi di tengah. Sebelum mereka menemukan tanah suci bertuah, keamanan ketiganya dengan budidaya rendah sangatlah penting. Adik, bantulah. Kita harus keluar dari rerumputan tinggi ini sebelum malam tiba, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Hanya dengan saya yang memimpin, ini sangat lambat. Pria botak itu berkata kepada Lin Ming sambil melambaikan pedangnya. Rerumputan jenis ini sangat lebat dan subur. Itu terjalin berulang kali, dan juga sangat sulit. Jika seseorang tidak membukanya, maka kuda-kuda itu tidak mungkin bisa lewat. Oh, baiklah, Lin Ming merespons, dan perlahan-lahan mengeluarkan pedang harta karun langkah manusia tingkat menengah dari cincin spasialnya. Pedang ini adalah senjata yang ditinggalkan Huo Gong di cincin spasialnya ketika dia meninggal. Desain pedangnya sangat sederhana, dan sarungnya terbuat dari sarung kulit ular yang didesain dengan indah. Jelas sudah ada gunanya selama bertahun-tahun. Sekitar 5 inci dari titik pedang ada simbol tulisan berwarna merah tua. Simbol prasasti ini adalah simbol atribut api yang meningkatkan aliran esensi sejati sebesar 40%. Harga simbol prasasti saja harus melebihi 10.000 tael emas. Jelas sekali, ini adalah pedang harta karun yang telah melalui proses pembuatan yang sangat sulit. Tidak mengherankan jika Huo Gong seharusnya menggunakan senjata ini. Namun dia kemudian menggantinya dengan yang lain, namun tidak mau menjualnya, jadi dia menyimpannya di dalam lingkaran spasialnya. Saat Lin Ming mengeluarkan pedang ini, mata pria botak itu menjadi bulat sempurna. Sial! Orang ini bisa dengan santainya mengambil harta karun langkah manusia tingkat menengah. Dan sepertinya ini juga merupakan harta karun langkah manusia tingkat menengah tingkat atas. Ayah ini telah hidup selama bertahun-tahun namun hanya melihat 3 harta karun langkah manusia tingkat menengah yang berbeda. Saat pria berwajah monyet itu melihat senjata Lin Ming, sepasang mata monyetnya juga mulai bersinar dengan rakus. Dia memperhatikan cincin yang tampak umum yang dimiliki Lin Ming di jarinya. Tidak diragukan lagi, itu adalah cincin spasial. Cincin spasial, bahkan cincin spasial yang paling rendah pun bernilai beberapa puluh ribu tael emas. Dia sudah merasa iri dan menginginkannya, tetapi dengan kekayaannya, bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Pria berwajah monyet itu langsung bersemi kegirangan, seluruh wajahnya tersenyum. Dia benar-benar tidak sabar untuk membunuh Lin Ming dan mencuri cincin spasialnya, dan melihat harta apa lagi yang ada di dalamnya. Siapa yang tahu barang apa lagi yang dimiliki anak ini? Sial, kali ini kita menangkap yang besar. Ayah ini sangat beruntung. Anak laki-laki ini terlihat tidak mengerti, dia bahkan sepertinya tidak mengerti apa arti kekayaan ini. Dia dengan santainya mengeluarkan pedang yang bagus seperti anak laki-laki konyol. Jika aku tidak membunuhnya dan mengambil pedang itu, maka itu akan sangat tidak adil. Tahan sebentar lagi. Begitu kita mencapai tanah suci bertuah, kita akan segera membunuhnya. Lin Ming sepertinya tidak memperhatikan mata serakah pria botak dan pria berwajah monyet sama sekali. Dia dengan sepenuh hati memotong rumput dengan pedang harta karunnya. Pedang harta karun langkah manusia tingkat menengah dengan simbol prasasti atribut api dengan mudah mampu memotong rumput seolah-olah itu adalah seorang prajurit yang memotong tahu. Yang ada hanyalah suara irisan saat sebagian besar rumput liar dipangkas. Tenggorokan pria botak itu mengering saat melihat ini. Jika dia memiliki pedang ini, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan bertarungnya akan meningkat. Senjata yang digunakan pria botak ini adalah sebuah gada. Senjata semacam ini sangat jarang ditemukan, permintaannya tidak cukup tinggi, jadi tidak banyak penyuling yang bisa membuat gada harta karun. Karena itu, pria botak itu hanya menggunakan gada biasa. Tapi pria berwajah monyet itu sebenarnya menggunakan kapak pendek harta karun tingkat manusia tingkat rendah. Namun, kualitasnya paling buruk, dan simbol tulisan pada kapak pendek itu adalah kapak biasa yang nilainya tidak lebih dari 2.000 tael emas. Bagi sebagian besar seniman bela diri, harta senilai beberapa ribu tael emas sangatlah mahal. Seringkali itu adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh junior dari keluarga bangsawan. Misalnya, Tai Feng, yang pertama kali membeli rune luar biasa Lin Ming, juga merupakan seniman bela diri penempaan tulang puncak. Namun karena latar belakangnya, dia miskin sehingga tidak mampu membeli harta. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membeli rune luar biasa Lin Ming. Meskipun seorang ahli bela diri dapat menghasilkan uang, mereka tetap harus membeli obat-obatan untuk berkultivasi. Biasanya, ini adalah proposisi yang merugi. Baru setelah mencapai masa kondensasi nadi dan menerima gelar serta gaji, kondisi ekonomi mereka perlahan membaik. Itu sebabnya orang miskin biasanya tidak mampu berlatih bela diri. Adik, pria berwajah monyet memanggil Lin Ming di depannya yang sedang memotong rumput. Apa masalahnya? Lin Ming dengan hampa menoleh dengan ekspresi hambar. Biarkan aku melihat pedangnya. Saudara ini belum pernah melihat harta karun tingkat manusia tingkat menengah sebelumnya. Oh, ini, wajah Lin Ming memiliki ekspresi yang sulit. Dia berpura-pura bodoh, tapi tetap saja, ada batasannya.
Dia tidak cukup bodoh untuk memberikan senjata ini kepada orang lain. Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, pedang ini adalah warisan keluargaku. Ayah saya mengatakan kepada saya untuk tidak menunjukkannya kepada orang-orang. Tetap saja, aku punya beberapa pedang lain yang bisa kupinjamkan pada kalian berdua untuk dilihat. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia perlahan mengeluarkan dua pedang harta karun dari cincin spasialnya. Ini adalah harta karun langkah manusia tingkat rendah. Kedua pedang ini adalah pedang baru yang dibuat oleh Huo Gong, dan juga tidak memiliki simbol prasasti. Kedua pedang ini ramping. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 1 inci. Bagian belakangnya sempit dan gagangnya pendek. Itu adalah senjata yang dibuat untuk memanfaatkan kecepatan. Pedang yang bagus. Mata pria berwajah monyet dan pria botak itu mulai memerah karena keserakahan. Bocah lelaki yang naif ini memiliki begitu banyak hal baik di tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh telah mengambil dua harta karun langkah manusia tingkat rendah. Bodoh sekali, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Anak pengubah otot ini sangat konyol hingga benar-benar mengeluarkan begitu banyak harta di depan kami, dua seniman bela diri penempaan tulang puncak. Pria botak itu menjilat bibirnya saat dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati ke pria berwajah monyet itu. Pria berwajah monyet itu berkata, anak laki-laki ini baru berusia 15 tahun. Kupikir dia berasal dari keluarga besar, tapi dia pasti tidak pernah meninggalkan rumah sehingga dia tidak tahu betapa kejam dan berbahayanya dunia manusia. Kami akan bertahan untuk saat ini, dan begitu kami mencapai tanah suci bertuah, kami akan segera membunuhnya. Rencana bagus, kakak. Saya tidak sabar. Hehe, begitu kita membunuh anak ini, kita bersaudara akan mendapat banyak uang. Kita akan bisa membeli pil langka, dan ditambah dengan kekuatan warisan dari tanah suci bertuah, akan mudah untuk menembus periode kondensasi denyut nadi. Ketika saatnya tiba, kita, saudara, akan bangkit. Haha. Haha, aku ngiler di sini. Itu sama dengan tambahan 100 tahun kehidupan. Saya akan membeli banyak wanita dan hidup setiap hari seperti seorang kaisar. Saat pria berwajah monyet dan pria botak memberi isyarat dengan mata mereka, Nayi hanya bisa menghela nafas dalam hati saat dia menerima semua ini. Bagaimana mungkin ada tuan muda aristokrat yang begitu cuek dengan masalah duniawi dan kemanusiaan? Bagaimana mungkin dia bisa bertahan cukup lama untuk datang ke sini? Pria berwajah monyet itu menoleh ke Lin Ming dan berkata, Adik Mo, bisakah kamu meminjamkan dua pedang ini kepada kami, saudara? Anda tahu, ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan perbatasan yang subur ini. Semakin dalam kita pergi, semakin kita akan bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi. Jika kekuatan kita tidak cukup, maka aku khawatir kita akan terluka saat melawan binatang buas itu, dan itu hanya akan menempatkan kita pada posisi yang sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, dua kakak laki-laki sangat logis. Kalau begitu, aku akan meminjamkan kedua pedang ini kepada kedua kakak laki-laki itu. Lin Ming mengatakan ini dan menyerahkan kedua pedang itu kepada orang-orang itu tanpa keberatan. Ketika si botak mengambil pedang di tangannya, dia harus berusaha untuk tidak menelannya. Ini adalah harta karun langkah manusia tingkat rendah, dan bukan hanya itu, tapi tampaknya kualitasnya sangat tinggi. Hal bagus seperti itu bisa diperoleh dengan mudah olehnya. Kenapa dia belum pernah bertemu orang bodoh seperti ini sebelumnya? Pria botak itu menimbang pedang di tangannya dan dengan santai mengayunkannya beberapa kali. Satu-satunya masalah adalah pedangnya agak ringan, jadi terasa canggung baginya. Yang benar adalah, Lin Ming telah mengambil dua pedang ini karena suatu alasan. Kedua orang ini menggunakan gada dan kapak, keduanya merupakan senjata berat. Tapi Lin Ming telah mengeluarkan dua pedang ramping. Pedang ini menggunakan kecepatan untuk menang. Bahkan jika dia memberikannya, keduanya tidak akan dapat menampilkan potensi penuh mereka. Meskipun Lin Ming tidak terlalu memikirkan kedua seniman bela diri ini, dia tetap tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dengan meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, jika dua seniman bela diri penempaan tulang puncak ini ingin melarikan diri darinya, Lin Ming paling banyak bisa memblokir satu. Lin Ming bermaksud menidurkan mereka ke dalam rasa aman yang palsu, dan kemudian tiba-tiba melakukan tindakan mematikan. Yang satu dia hilangkan, akan lebih mudah untuk menangani yang lain. Saat ini, pikiran Lin Ming tiba-tiba bergema dengan transmisi suara esensi sejati. Itu suara Nayi. Dia berkata, saya pikir Anda hanya berpura-pura bodoh menunggu kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Anda sebenarnya sangat bodoh hingga memberi mereka pedang harta karun. Anda hanya menggali kubur Anda sendiri. Bagaimana orang idiot sepertimu bisa bertahan sampai sekarang hanyalah sebuah keajaiban. Benar-benar. Nada sedingin es ini dibumbui dengan sentuhan ironi. Nayi dan wajah kekanak-kanakannya sama-sama tidak cocok satu sama lain. Bab 169, Bab penghancur hati yang terikat takdir. Lin Ming dengan ringan tersenyum dan berkata sambil memotong rumput yang tinggi, apakah menurutmu jika aku tidak memberi mereka pedang maka aku akan bisa melarikan diri? Nayi berhenti. Memang benar, Lin Ming hanyalah seorang anak muda di tahap altering muscle. Bahkan jika pria botak dan pria berwajah monyet tidak bersenjata, Lin Ming tetap tidak bisa menandingi kedua orang menyimpang itu. Namun, karena Lin Ming cukup sadar akan situasi untuk berkomentar sedemikian rupa, itu membuktikan bahwa setidaknya dia tidak terlalu bodoh. Nayi terdiam beberapa saat, lalu berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan?
Memberi obat pada mereka, apakah menurut Anda itu ada artinya? Lin Ming menjawab, saya tidak yakin apakah itu akan terjadi, tapi saya masih harus mencobanya. Pada akhirnya, bukankah kamu sama denganku? Kupikir lelaki botak dan lelaki berwajah monyet itu tahu jalan menuju apa yang disebut situs kuno ini, tapi sepertinya kaulah yang membimbing mereka. Jika kamu membantu mereka, apakah kamu benar-benar percaya bahwa mereka akan membiarkan kamu dan adikmu pergi setelah mengambil harta itu? Bibir Nayi bergerak-gerak. Tentu saja dia memikirkan hal-hal yang dikatakan Lin Ming. Dia dengan dingin menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja saya khawatir. Saya khawatir Anda tiba-tiba berubah pikiran dan membawa kita ke suatu jebakan di antah berantah, di mana kita semua akan binasa bersama. Jika itu terjadi, maka aku akan mati secara tidak adil. Nayi dengan dingin berkata, ketika orang tuaku meninggal, aku bersumpah 2 kali. Yang pertama adalah aku akan melindungi adik perempuanku sepenuhnya dan menjaganya tetap aman apapun yang terjadi. Jadi kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membiarkan adikku mati. Nayi selesai berbicara di sini, dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. 2 sumpah yang diucapkannya adalah rahasia hatinya. Dia tidak akan pernah membicarakan hal itu kepada orang asing, tapi sekarang, di ambang kematian, bagaimana dia bisa melaksanakan 2 sumpah ini? Hati Lin Ming tergerak. Dia kembali menatap Nayi dengan sedikit terkejut, dan melihat gadis yang tampak polos itu diam-diam menoleh untuk menatap ke kejauhan. Tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, dan bahkan saat menunggang kuda, garis pandangnya berada tepat di atas ujung rumput. Hanya dengan melihat penampilan mudanya, sulit membayangkan dia sudah memikul beban berat di pundaknya yang lembut. Karena dia telah bersumpah 2 kali, lalu apakah sumpah lainnya akan membalaskan dendam orang tuanya? Lin Ming diam saat dia diam-diam memotong rumput. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasa beberapa puluh kaki jauhnya ada seekor ular raksasa. Tubuhnya yang bermotif gelap dan bersisik setebal baskom air, dan panjangnya lebih dari 50 kaki. Di hutan belantara selatan, ular berbisa merupakan jenis yang paling mematikan. Untuk orang sebesar itu juga menjadi sangat beracun, sungguh menyeramkan hanya dengan memikirkannya. Lin Ming mempertahankan ketenangannya, tapi diam-diam tetap waspada. Setelah kelompok itu berjalan maju sejauh 100 kaki lagi, pria botak itu tiba-tiba mengangkat tangan yang memegang pedang. Rupanya, dia juga pernah menemukan ular besar tersebut. Meskipun pria botak dan pria berwajah monyet adalah sampah, mereka memiliki pengetahuan yang sangat kaya tentang hutan dan tanah. Kalau tidak, mustahil menjelajahi hutan belantara selatan yang luas selama bertahun-tahun. Anaconda yang bermotif. Sial, sungguh sial. Melihat seberapa tebal orang ini, saya pikir kekuatannya harus sama dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Pria botak itu mengerutkan kening, lalu mengeluarkan alat musik yang tampak aneh dari ranselnya. Kelihatannya seperti pipa buluh, tetapi juga memiliki lubang aneh tambahan yang tidak ditemukan pada pipa buluh biasa. Pria botak itu melompat turun dari kudanya, mengangkat sedikit esensi sejati, dan mulai memainkan pipa buluh yang aneh. Suara serak dan serak terdengar bersamaan dengan nada-nadanya, dan sedikit esensi sejati berfluktuasi di dalam melodi. Saat pria botak itu meniup pipa buluh, dia mulai berjalan dengan irama yang aneh, kakinya berayun dari sisi ke sisi. Seluruh wajahnya terlihat sangat jelek saat dia menggigil karena upaya tampilan ini. Bagi Lin Ming, melihat pria botak dengan gerakan menarinya agak lucu. Namun yang mengejutkannya, sesaat kemudian, ular besar itu seperti terhipnotis aneh saat ia bergoyang dari satu sisi ke sisi lain sebelum akhirnya menggeliat. Menarik, Lin Ming telah melihat dan mengalami banyak metode berbeda yang digunakan orang-orang di hutan belantara selatan untuk menangani binatang buas dan makhluk beracun. Dia telah mengantisipasi bahwa mereka akan melakukan pertempuran sengit, namun kenyataannya, sebagian besar binatang buas berhasil dipukul mundur oleh kedua orang ini dengan menggunakan metode yang menarik dan tidak biasa. Hanya ketika mereka melawan musuh yang jauh lebih lemah barulah mereka menyerang dan membunuh. Jadi di sepanjang perjalanan, tidak ada kejutan dan tidak ada bahaya. Dengan 2 orang yang memimpin, Lin Ming benar-benar menghemat banyak usaha. Pria botak itu sepertinya menghabiskan banyak energi karena memainkan bulu itu, dia terlihat sangat kuyu. Pria botak itu mengeluarkan beberapa tanaman obat dari ranselnya dan mulai mengunyah dan menelannya. Ramuan obat jenis ini mampu mengembalikan esensi sejati, meski tidak banyak berpengaruh. Namun, harganya murah. Adapun batu esensi sejati, harganya puluhan kali lebih mahal, jadi itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa digunakan oleh kedua pria ini. Ayo pergi. Pria botak itu berkata dengan bangga sambil menjilat bibirnya. Dia cukup puas dengan kesuksesannya. Rombongan itu selamat sampai malam hari. Saat itu, rombongan berlima akhirnya sampai di kaki tebing. Lin Ming mendongak dan terkejut karena tingginya lebih dari 1000 kaki. Jika ada yang jatuh dari sana, mereka akan mengalami kematian yang tragis. Saat ini, Nayi, yang selama ini diam, angkat bicara. Itu di sini. Kita bisa memasuki tanah suci bertuah dari sini. Pria berwajah monyet itu tersenyum bahagia. Di mana pintu masuknya? Bagaimana cara kita masuk? Namun, Nayi tidak menanggapi. Pria berwajah monyet itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara sedingin es, gadis kecil, jangan berani-berani berpikir untuk mempermainkanku. Katakan padaku, kemana kita harus pergi? Lepaskan adik perempuanku dan aku akan memberitahumu, kata Nayi.
Mustahil. Saya sudah mengatakan bahwa saya hanya akan melakukannya setelah saya memperoleh kekuatan Sorcerer dan saya dengan aman meninggalkan Sorcerer Holdland. Kalau tidak, aku tidak bisa melepaskan adik perempuanmu. Jangan mengira aku idiot jika kamu mau diajak bermain-main. Karena hanya orang-orang terpilih yang diizinkan memasuki tanah suci bertuah, entah apa jenis jebakan dan labirin yang ada di sana. Jika aku melepaskan adik perempuanmu dan kamu membawa kami ke dalam jebakan maut, siapa yang tahu bagaimana kami akan mati? Saya akan mengatakannya lagi. Jika kamu melepaskan adikku, aku akan bersumpah kepada sang penyihir untuk menuntunmu mendapatkan kekuatan sang penyihir. Jika tidak, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Hehe, apa yang tidak bisa kudapat? Pria botak itu tersenyum cabul. Tidak, meskipun kami bersaudara tidak bisa mengambil kekuatan sang penyihir, kami akan tetap bergembira. Dasar jalang, apakah kamu benar-benar ingin adikmu menjadi? Hahaha. Saat pria botak mengatakan ini, Nasui memucat dan meringkuk di belakang Nai. Lin Ming mengerutkan kening. Dia belum bisa melawan orang-orang ini, dia masih membutuhkan mereka untuk memenuhi tujuan mereka. Nai tidak berbicara, dia hanya berdiri diam di sana. Dia tidak punya niat untuk mundur. Pada saat ini, pria berwajah monyet itu berkata kepada si botak, yang kedua, berhentilah bicara terlalu banyak. Begitu kamu punya ketenaran dan kekuasaan, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu miliki? Dia menoleh ke Nai dan berkata, karena kamu membawa kami ke tanah suci bertuah, maka kamu telah mengkhianati sang penyihir, namun kamu masih ingin bersumpah atas namanya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Nai terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia merobek lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya yang sehat dan mulus. Di lengan atasnya, ada titik merah, ini adalah tanda kemurnian. Dan di bawah tanda kemurnian, ada sepasang titik emas. Nai dengan lembut mengusap jarinya dan kedua titik emas itu terlepas. Lin Ming dapat melihat dengan jelas bahwa dua titik kecil ini sebenarnya adalah sepasang kumbang kecil berwarna emas. Sebelumnya, manik-manik itu digulung, jadi tampak seperti sepasang manik-manik emas. Bak penghancur hati yang terikat takdir. Ketika lelaki berwajah monyet itu melihat sepasang kumbang emas, kulitnya berubah dan dia membisikkan nama ini. Orang-orang di hutan belantara selatan berspesialisasi dalam seni sihir. Ada banyak jenis serangga beracun, dan ada juga yang mampu membesarkannya. Apa itu bak penghancur hati yang terikat nasib? Pria botak itu bertanya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Pria berwajah monyet itu berkata, serangga penghancur hati yang terikat nasib bersifat monogami, dan hanya berpasangan. Mereka harus melekat pada tubuh manusia dan meminum darah manusia yang hidup agar dapat hidup. Jika mereka meminum darah orang mati, mereka akan layu dan mati. Dalam kehidupan Buckheart Crush Fatbound, ia hanya memiliki satu pendamping. Begitu rekan ini meninggal, rekan lainnya akan segera menemaninya dalam kematian. Setelah mati, tubuh mereka akan membusuk dan mengeluarkan racun dalam jumlah besar. Maksudnya apa? Pria botak itu tidak memahami implikasi dari hal ini. Pria berwajah monyet itu berkata, dia sedang berpikir untuk menempatkan bak penghancur hati yang terikat takdir di dalam tubuh adik perempuannya dan di salah satu dari kita. Bak penghancur hati yang terikat nasib harus meminum darah hidup agar bisa hidup. Jika adik perempuannya mati, maka Buckheart Crush Fatbound juga akan mati layu, dan setelah itu, Buckheart Crush Fatbound lainnya di salah satu dari kita akan mati, dan melepaskan racun mematikan yang akan membunuh kita. Apakah itu kejam? Pria botak itu memutih. Dia merasa sedikit khawatir saat melihat dua serangga emas kecil itu. Nai berkata, manusia mungkin membuat janji, tapi pada akhirnya janji itu tidak dapat diprediksi. Namun, racun tetaplah racun, dan kesetiaannya tak tergoyahkan. Dengan Buckheart Crush Fatbound ini mustahil bagiku untuk membunuhmu. Jika kamu mati, maka adik perempuanku juga akan mati. Jika Anda menyetujui persyaratannya, saya akan menempatkan Buckheart Crush Fatbound di salah satu dari Anda dan terus memimpin Anda. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan bunuh diri di sini dan sekarang. Pria berwajah monyet itu memandangi kumbang emas dengan ekspresi keruh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, kamu bisa menggunakan serangga itu. Tapi pertama-tama, kamu harus menaruhnya pada adik perempuanmu. Nai mengangguk, Nasui, berikan tanganmu padaku. Nasui menggigit bibirnya dan mengulurkan lengannya. Nai menempatkan Fatbound Hair Crush Bug di atas lengan Nasui. Kemudian serangga penghancur hati yang terikat nasib mengunyah kulit Nasui, dan mengebor masuk. Ah! Nasui diam-diam berteriak kesakitan. Benjolan kecil muncul di lengan Nasui. Benjolan ini menjalar ke sepanjang lengannya dan ke atas hingga masuk ke pembuluh darah Nasui, lalu mengikuti aliran darah ke jantung. Bibir Nasui bergetar dan wajah kecilnya pucat. Bagi seorang gadis kecil, pemandangan ini sangat menakutkan. Rasa sakit dan kesemutan dari bak Fatbound Hair Crush yang mengalir melalui aliran darah ke jantungnya sungguh tak tertahankan. Sesaat kemudian, Nasui memegang erat dadanya, wajahnya membiru. Jelas sekali, rasa memiliki kumbang yang masuk ke dalam hatinya tidaklah menyenangkan. Nai menghiburnya dan berkata, Asui, tidak apa-apa. Setelah 3 tahun, bak Fatbound Hair Crush akan muncul dari hati Anda melalui aliran darah Anda. Itu tidak akan menyakitimu. Nasui dengan enggan mengangguk. Lin Ming sangat memperhatikan dari pinggir lapangan.
Meskipun dia belum pernah mendengar tentang bak penghancur hati yang terikat nasib sebelumnya, dia dapat memahami dari percakapan mereka bahwa itu adalah semacam kontrak. Namun, dari kelihatannya, kontrak ini belum tentu mengikat atau kuat. Bahkan Lin Ming punya cara untuk menghindari kontrak bak Heart Crush Fate Bound dan membatalkannya. Bab 170, Pagoda Penyihir. Giliranmu, ucap Nai sambil menoleh ke arah pria berwajah monyet itu. Pria berwajah monyet itu berkata, karena kamu akan menempatkan Fatebound Heart Crush Bug pada adik perempuanmu dan aku, adik perempuanmu harus ikut bersama kami. Kalau tidak, dia akan sendirian. Dengan hanya budidaya transformasi tubuh tahap ketiga, tidak akan mudah baginya untuk kembali dari hutan. Saya tidak ingin dia dimakan oleh binatang buas dan kemudian kehilangan nyawa saya tanpa alasan. Nai terdiam beberapa saat. Pria berwajah monyet itu benar. Jika adik perempuannya pergi dari sini, maka dia akan dengan mudah menghadapi bahaya besar. Tetapi jika dia membiarkan adiknya tetap di sini di sisinya, maka dia takut kedua pria ini akan melakukan trik kotor. Bagaimana kalau sudah ada serangga beracun di tubuhku? Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu mengira kami akan mengambil keuntungan darimu, maka adik perempuanmu akan bunuh diri dan aku harus mati bersamanya. Baiklah, Nai setuju. Dia menempatkan bak penghancur hati yang terikat nasib pada pria berwajah monyet itu. Pria berwajah monyet itu tampaknya tidak terlalu takut. Dia tampak cukup senang membiarkan bak penghancur hati takdir menggigit kulitnya dan memasuki jantungnya melalui pembuluh darahnya. Nah, bagaimana cara kita masuk? Nai berkata, saat bulan muncul, aku akan membuka pintu ke tanah suci. Hari sudah senja ketika mereka sampai di tebing. Matahari segera terbenam, dan bulan yang bulat dan cerah muncul di langit malam. Cahaya bulan tersebar di sepanjang dinding batu, menyebabkan dinding berkilauan dengan cahaya redup dan melamun. Nai berhenti di dekat tebing, bersujud dengan kedua lutut, menyilangkan tangan di dada, dan tampak sedang berdoa. Setelah itu, pemandangan yang luar biasa menakjubkan terjadi. Cahaya bulan itu sendiri tampaknya telah berubah menjadi zat yang nyata, dan sebuah pintu besar berwarna putih keperakan perlahan muncul di sepanjang dinding tebing. Lampu berkilauan berputar-putar di sekitar pintu, itu seperti keajaiban dalam legenda. Pria berwajah monyet dan pria botak hanya menatap tercengang, sementara Nasui juga berlutut dan berdoa dengan khusyuk. Lin Ming sedang menonton dari samping, tapi dia bisa memahami apa ini. Sebenarnya, gerbang cahaya ini sebenarnya adalah rangkaian transmisi. Ada susunan transmisi aneh yang terletak di bawah tebing ini. Susunan transmisi normal digerakkan oleh batu esensi sejati, namun susunan transmisi ini sebenarnya digerakkan oleh cahaya bulan. Sungguh luar biasa. Tapi saat ini, dia tidak tertarik mempelajari formasi susunan penyihir. Dia penasaran dengan kekuatan kuno macam apa yang ada di tanah suci bertuah, dan apa sebenarnya itu. Meskipun pendekatan dalam melakukan sesuatu ini bisa dianggap agak tidak berperasaan, begitu dia menyelamatkan kedua saudara perempuan itu akan dianggap sebagai kompensasi yang layak. Pintu cahaya terbuka, dan lubang biru berkedip muncul dari udara tipis. Pria berwajah monyet itu melambaikan tangannya memberi isyarat agar Nai masuk terlebih dahulu. Nai langsung masuk ke pintu terang, disusul pria botak, Nasui, Lin Ming, dan terakhir pria berwajah monyet. Pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Lin Ming menemukan dirinya di koridor redup. Di sekeliling koridor ada dinding yang terbuat dari batu bata. Dindingnya seluruhnya ditutupi lukisan dinding dan mural yang sangat indah yang menggambarkan segala macam hal yang berhubungan dengan dewa dan setan, ilmu sihir, wajah setan yang mengerikan dengan taring panjang, instrumen aneh, upacara yang tidak diketahui, dan segala jenis binatang mitos. Ada suasana kuno dan mistis yang berhembus ke arah mereka. Setiap 10 kaki di dinding ada lampu yang menyala. Dan sumber cahaya dari lampu-lampu ini adalah mutiara bercahaya yang sangat besar yang memancarkan cahaya yang bersinar. Harta karun. Mata pria botak itu berbinar karena keserakahan. Dia menggerakkan tangannya untuk mengambil mutiara bercahaya ini. Jangan bergerak. Pria berwajah monyet itu berseru, kakak kedua, kamu bodoh sampai-sampai menjadi bodoh. Ini adalah tanah suci penyihir. Tidak ada keraguan bahwa ada banyak sekali labirin dan jebakan di dalamnya. Jika kamu dengan ceroboh melakukan sesuatu mulai sekarang, maka ayah ini sudah selesai denganmu. Mulai sekarang, setiap langkah yang kita ambil akan mengikuti gadis Nah itu, tidak lebih dan tidak kurang. Pria berwajah monyet itu menoleh ke arah Nai dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermainkan kami di sini, dan jujurlah dalam menghindari jebakan. Jika kami bersaudara mengalami kecelakaan, kalian berdua akan mengikuti kami ke neraka. Nai tidak menjawab, dia hanya terus bergerak maju. Pria botak dan pria berwajah monyet mengikuti setiap langkah yang diambilnya, dengan Nasui di antara mereka. Jika terjadi kecelakaan, maka Nasui pasti tidak akan bisa melarikan diri. Lin Ming akhirnya mengikuti, setiap langkah mengikuti langkah Nai. Pada saat yang sama dia juga mengirimkan kekuatan jiwanya, dengan hati-hati memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada kemungkinan bahaya. Pria berwajah monyet itu melapisi sol sepatunya dengan getah pohon khusus. Getah pohon ini merupakan pewarna alami. Setiap kali dia melangkah, pewarna itu akan meninggalkan jejak yang terlihat. Setelah pewarnanya hilang, dia dengan sabar akan mengaplikasikannya kembali. Maka saat rombongan berjalan, pria berwajah monyet itu meninggalkan serangkaian jejak kaki. Melihat adegan ini, hati Lin Ming tergerak. Orang ini sedang meninggalkan jalan pulang sehingga dia tahu dari mana asalnya.
Dia benar-benar seorang pria berusia 40 tahun yang berhasil bertahan hidup di hutan belantara selatan selama bertahun-tahun. Dia cukup berhati-hati dan teliti dalam tindakannya. Jika bukan karena usia dan kultivasi saya yang begitu menipu, maka pria berwajah monyet ini tidak akan dengan mudah mengajak saya dan memutuskan bahwa saya adalah seseorang yang dapat dia kelola. Budidaya Lin Ming adalah 1,5 tingkat lebih rendah dari pria berwajah monyet, dan ada juga 2 di antaranya. Dalam pikiran pria berwajah monyet, bahkan seorang jenius yang hebat pun tidak punya pilihan selain mati. Saat mereka terus berjalan, mereka tidak menemui bahaya apapun. Koridor ini ternyata sangat panjang, kelompok yang terdiri dari 5 orang telah melakukan perjalanan selama setengah jam sebelum sebuah gerbang batu yang tampak berat muncul di depan mereka. Gerbang batu itu tingginya 50 kaki dan dipenuhi tulisan Sanskerta yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah semua teks itu ada gambar mata raksasa. Bentuk matanya sangat sederhana, namun entah kenapa, menatap mata ini membuat seseorang untuk sesaat merasa seolah-olah kehilangan pegangan pada kenyataan, seolah-olah jiwa mereka ditelan oleh mata. Ketika ini terjadi, tulisan Sanskerta yang padat di sekitar tepinya akan tampak seperti cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat. Namun jika dilihat lebih dekat, tulisan-tulisan ini tidak bergerak. Perasaan ini sungguh aneh. Itu juga sangat tidak nyaman. Pria botak itu menatap dengan mata terbelalak, seolah jiwanya telah dicuri. Dahi pria berwajah monyet itu dipenuhi keringat, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Nai berlutut di depan gerbang batu dan berdoa. Dia akhirnya berdiri dan berkata, ini gerbangnya. Untuk membuka formasi susunannya, perlu ada 3 seniman bela diri setidaknya pada tahap mengubah otot yang menuangkan esensi sejati mereka ke dalamnya agar dapat diaktifkan. Formasi susunannya ada di sana. Nai menunjuk. Tempat yang dia tunjuk adalah altar berbentuk segitiga. Di tengah altar ada sebuah bola hitam, dan bola itu juga berbentuk seperti mata raksasa. Setelah pintu terbuka, kamu akan bisa memasuki pagoda bertuah. Pagoda bertuah memiliki 7 tingkat. Tingkat pertama adalah neraka, tingkat kedua adalah hantu lapar, tingkat ketiga adalah hewan, tingkat keempat adalah budak penyihir, tingkat kelima adalah manusia, tingkat keenam adalah utusan surgawi, dan tingkat ketujuh adalah dunia penyihir. Semakin tinggi level yang bisa kamu capai, semakin kuat kekuatan sorcerer yang bisa kamu peroleh. Mengenai level apa yang bisa kamu capai, itu adalah kehendak sang penyihir. Mendengarkan perkataan Nai, pria berwajah monyet itu menjadi bersemangat. Pagoda penyihir, ini adalah tanah suci di mana sang penyihir menganugerahkan kekuatan kepada mereka yang terpilih. Ketika setiap penyihir mencapai usia 16 tahun, mereka diizinkan datang ke pagoda bertuah untuk mewarisi kekuatan warisan bertuah. Adapun kekuatan ketujuh level ini, semakin tinggi levelnya, semakin menakutkan. Mencapai kekuatan ketiga atau keempat saja sudah cukup bagi seseorang untuk memasuki gerbang naga dan menjadi pahlawan hutan belantara selatan. Jika seseorang bisa mendapatkan kekuatan kelima atau keenam dengan keberuntungan atau kekuatan, maka itu sudah cukup bagi seseorang untuk memandang rendah seluruh hutan belantara selatan. Sedangkan untuk level ketujuh yang legendaris, masih menjadi misteri. Dari suku-suku besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam 100.000 gunung di hutan belantara selatan, belum pernah ada satupun yang mampu memperoleh kekuatan penyihir dari tingkat ketujuh. Kakak, tunggu apa lagi, ayo cepat buka pintunya. Pria botak itu dengan rakus menggosok kedua tangannya yang kapalan. Dia sudah tidak sabar menunggu. Dalam pikirannya, pagoda bertuah dipenuhi dengan keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan setiap level yang bisa dia naiki, semakin banyak wanita yang bisa dia peroleh, dan mereka akan semakin mulia dan lesat. Adik Mo, kami harus merepotkanmu untuk membantu kami. Pria berwajah monyet itu berkata sambil tersenyum pada Lin Ming. Oh, kedengarannya bagus, kata Lin Ming, lalu bergerak menuju altar. Melihat Lin Ming berdiri di tempatnya, pria berwajah monyet itu mengungkapkan senyuman muram. Di matanya, Lin Ming hanyalah seekor domba gemuk yang akan disembelihnya. Begitu dia membunuhnya, kekayaan besar akan jatuh ke tangannya. Selain kekuatan yang bisa dia peroleh dari tanah suci bertuah, dia akan bisa bangkit dengan cepat di masa depan dengan ketenaran yang tak terbatas. Mimpinya sudah dekat, dia bahkan bisa memulai suku penyihir kecil, dan menjadi salah satu ratu penyihir legendaris. Wanita cantik, otoritas, kekayaan, kekuasaan, semua ini ada di ujung jarinya. Memikirkan hal ini, pria berwajah monyet itu bersinar kegirangan. Namun, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia harus berhati-hati. Hanya dengan satu langkah yang salah, dia akan kehilangan segalanya. Dia mengalihkan senyumnya ke arah Nai dan berkata, kamu dan adik perempuanmu berjalan beberapa putaran mengelilingi ruangan ini. Karena dia akan membunuh Lin Ming setelah ini, dia mungkin perlu meregangkan tangan dan kakinya untuk melakukannya. Pria berwajah monyet tidak ingin menginjak jebakan yang tidak diketahui saat dia mengejar Lin Ming. Nai berkata, ruangan bertuah tidak memiliki jebakan apapun. Aku tidak akan menggunakan nyawa adik perempuanku untuk bermain-main. Bagus, kalau begitu aku akan mempercayaimu. Kakak kedua, adik Mo, ayo kita mulai. Saat pria berwajah monyet mengatakan itu, dia mulai memasukkan esensi sejatinya ke dalam bola raksasa berbentuk mata hitam di tengah altar. Pria botak mengikuti berikutnya, dan Lin Ming juga perlahan memutar, True Primal Chaos Formula, sambil menuangkan esensi sejatinya sendiri. Kemudian, pikiran Lin Ming bergema dengan transmisi suara esensi sejati Nai.
Dia berkata, setelah pintu terbuka, mereka tidak akan membiarkanmu hidup. 20 kaki di belakang Anda ada dinding batu tipis yang bisa Anda tembus. Ada jalan rahasia di sana yang akan membawa Anda keluar dari tanah suci bertuah. Setelah pintu terbuka, manfaatkan waktu mereka yang sedang teralihkan melihat ke arah Sorcerer Pagoda dan segera hancurkan dinding batunya. Jika kecepatan Anda cukup cepat, Anda punya cukup waktu untuk melarikan diri. Mereka tidak tahu apakah jalan rahasia itu memiliki jebakan atau tidak, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan mengejarmu. Lin Ming sedikit terkejut. Dia memandang dengan terkejut pada Nai. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menunjukkan jalan keluar untuknya. Nai ini mungkin tampak acuh tak acuh, tapi sebenarnya hatinya sangat baik dan baik hati. Jika dia tidak menyelamatkannya setelah datang ke tanah suci bertuah, maka dia benar-benar akan menjadi pria yang hina. Lin Ming berkata, terima kasih. Saya juga merasa Nona Nai patut dikhawatirkan. Bahkan dengan bug Heart Crush Fatbound, mereka masih memiliki cara untuk menekannya. The Fatbound Heart Crush Big adalah kontrak yang bagus, namun, masih ada cara untuk menyiasatinya. Misalnya, selama seseorang menangkap pihak lain dan tidak membiarkan mereka bunuh diri, atau membuat mereka pingsan, atau menggunakan narkoba, atau bahkan mengurung dan menyegel esensi sejati mereka sebelum mencari cara lain. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain, apalagi rahasia tanah suci bertuah ini akan dengan mudah menimbulkan kecemburuan. Bagaimana mungkin pria botak dan pria berwajah monyet itu rela membiarkan kedua saudara penyihir itu pergi? Suara Nai tiba-tiba berubah dingin, kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.